Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iksan dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya mengambil judul paragraf untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Nanda. Paragraf itu sebuah kalimat yang tersusun rapi, dan di dalam paragraf itu terdapat hakikat paragraf, di mana kemampuan menerapkan ejaan, memilih diksi yang tepat, dan membuat kalimat efektif tidak sepenuhnya menjamin seseorang itu dapat menulis dengan baik. Dan di dalamnya pula terdapat syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama, atau yang disebut dalam ide pokok. Dan yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan kohesi. Setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan, atau dalam sebuah kalimat paragraf itu terdapat yang namanya kesamaan atau nyambung. Yang ketiga, kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan istilah yang dapat digunakan dalam wacana untuk membahas hubungan antar unsur dalam kalimat, paragraf, alinea, dan wacana. Paragraf yang memenuhi syarat kohesi disebut istilah kohesif, yang berarti utuh. Struktur paragraf alinea pembuka adalah yang pertama, dalam awalan tulisan setelah judul. Di dalam alinea tersebut terdapat kita menggunakan kode 5W plus 1H, atau yang disebut what, who, why, when, where, dan how. Menggunakan model kisahan. Yang ketiga yaitu menggunakan model pertanyaan untuk kita bertanya, dan menggunakan model kutipan langsung, menggunakan model deskriptif, menggunakan model ucapan kondang dengan mengutip ungkapan yang sudah dikenal secara umum, menggunakan model menuding dengan mengupayakan adanya komunikasi langsung. Yang kedua ada alinea tubuh. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, tugas si penulis berikutnya adalah menguraikan atau merangkai gagasan utama yang terdapat dalam alinea pertama atau alinea pembuka tersebut ke dalam alinea berikutnya, atau disebut alinea tubuh. Yang ketiga adalah alinea penutup. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea akhir bagian simpulan. Fungsi utamanya memang menyimpulkan tulisan, atau lebih tepatnya menyimpulkan sebuah kalimat-kalimat atau sebuah isi dalam bahasan atau alinea tubuh tersebut. Ini paragraf berdasarkan pola penalaran. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang dimana ide pokok atau gagasan utama terletak di paragraf dan diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Paragraf induktif yaitu sebuah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf deduktif induktif atau yang disebut paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang memiliki kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan pada akhir paragraf. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utama terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir adalah paragraf naratif, di mana paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Atau bisa juga disebut di sebuah kalimat itu terdapat kalimat utama di setiap paragrafnya.
Pola pengembang paragraf. Kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Yang kedua itu adalah klasifikasi, yaitu merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat ciri dan karakter. Yang ketiga ada definisi, di mana digunakannya apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan sesuatu atau bertujuan pada sesuatu yang mengandung konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas. Yang keempat ada analogi, merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus, pengarang untuk menunjukkan kesamaan. Perbandingan dan pertentangan merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengarang dan menunjukkan kesamaan atau perbedaan antar dua orang. Yang keenam ada sebab akibat, di mana paragraf ini mengandung sebab dan banyak akibat atau banyaknya sebab dengan satu akibat. Yang ketujuh itu adalah contoh, digunakan untuk memberi penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya atau disebut kalimat topik tersebut masih belum dipahami. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.